Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang implementasi strategi SDM dan operasional. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Dewa Putu Hendra Wiraguna, NPM 097, dan teman saya Putu Krishna Yoga Permana, NPM 053, dan Imade Deyan Umbara Putra, NPM 084, dan Igusti Bagus Arjun Bihari, NPM 087. Mengelola konflik. Kemampuan untuk mengelola konflik serta menyelesaikan bisa jadi salah satu keterampilan sosial yang penting bagi seseorang, seperti yang dijelaskan di bawah ini. 1. Diagnosa titik awal menentukan sifat dari konflik. 2. Inisiasi. 3. Aktif mendengarkan. 4. Memecahkan masalah. 5. Membicarakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan, memperjelas fakta dan informasi. 6. Bersama-sama menentukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Penyesuaian struktur dengan strategi. Dalam memilih suatu strategi dan struktur untuk mengimplementasikannya, para manajer harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi. Hubungan antara strategi, struktur, dan lingkungan dapat dipandang dari dua perspektif utama. Dalam pemandangan pertama, organisasi adalah reaktif terhadap lingkungannya, di mana proses perumusan strategi harus memperhatikan lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi pada saat sekarang dan akan beroperasi di waktu yang akan datang. Penyelesaian struktur dengan strategi. Strategi pada gilirannya akan mempengaruhi struktur organisasi dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Strategi menentukan kegiatan-kegiatan organisasi yang merupakan basis pokok bagi desain organisasi. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan dengan kreativitas dan kebutuhan teknis sangat tinggi mungkin desain organisasi tipe matris. 2. Strategi mempengaruhi pemilihan teknologi dan orang-orang yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan hal ini selanjutnya mempengaruhi struktur yang sesuai. 3. Strategi menentukan lingkungan sertifikasi di mana organisasi akan beroperasi. Ini juga mempengaruhi struktur. Penyelesaian struktur dengan strategi. Menurut standar perubahan dalam strategi, sering membutuhkan perubahan dalam cara menstruksikan organisasi karena dua alasan David 2015, yaitu 1. Struktur menentukan secara luas bagaimana tujuan dan kebijakan akan ditetapkan. 2. Struktur menentukan secara luas bagaimana cara untuk mengalokasikan sumber daya. Perubahan dalam strategi akan mempengaruhkan perubahan dalam struktur strategi. Sebaiknya dirancang dalam rangka memberikan fasilitas pada pengerjaan strategi dan sebuah perusahaan. Restrukturasi, regenerasi, engineering. 1. Restrukturasi juga disebut pengurangan atau pengalihan lapisan, adalah pengurangan ukuran perusahaan dalam arti jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Restrukturasi berpihak pada kepentingan pemegang saham daripada kepentingan karyawan.
Beberapa perusahaan melakukan restrukturasi setelah melakukan benchmarking. Benchmarking merupakan cara untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan terbaik yang ada pada industri dalam kriteria kerja yang luas. Kedua, ada rekayasa ulang atau reengineering. Rekayasa ulang disebut pula manajemen proses, inovasi proses, dan desain ulang proses, meliputi konfigurasi ulang atau desain ulang pekerjaan, tugas, dan proses untuk tujuan meningkatkan biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Fokus rekayasa ulangnya adalah mengubah cara kerja yang telah ada sebelumnya, tidak mempengaruhi struktur atau bagan organisasi, dan tidak mengakibatkan pemecahan atau kehilangan pekerjaan. E-engineering. E-engineering adalah proses perusahaan yang menemukan cara baru untuk melakukan bisnis melalui internet. Untuk merasakan manfaat menyeluruh dari internet, perusahaan perlu mengubah cara mereka menyalurkan barang, berurusan dengan pemasok, penarik konsumen, dan melayani konsumen. Internet menghilangkan monopoli atau proteksi geografis yang dimiliki bisnis lokal. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat seperti dua sisi mata uang. Formula strategi vs implementasi strategi. Proses manajemen strategik belum dapat dikatakan selesai ketika perusahaan memutuskan strategi apa yang akan ditempuh. Perusahaan masih harus menerjemahkan rumusan strategi tersebut ke dalam tindakan strategi. Kita harus selalu ingat bahwa sebaik apapun rumusan strategi hanya akan menjadi retorika belaka jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara optimal, maka selain harus mampu merumuskan strategi, perusahaan juga harus mampu mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif. Jika salah satu langkah tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak mustahil perusahaan akan memetik kegagalan. Bahkan rumusan strategi yang sempurna sekalipun hanya akan memberikan kontribusi yang minim bagi pencapaian tujuan perusahaan jika tidak mampu diimplementasikan dengan baik. Formula strategi vs implementasi strategi. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi antara formulasi strategi dengan implementasi strategi, yaitu sukses merupakan hasil yang diidam-idamkan oleh perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formula strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga implementasinya. Trouble merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik, namun implementasinya buruk. Roulette merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dan memformulasi strateginya, namun perusahaan melakukan implementasi yang cukup baik. Failure, kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik. Demikian juga dalam implementasinya. Formulasi strategi atau implementasi strategi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara formulasi
strategi dengan implementasi strategi. Meskipun berhubungan secara fundamental antara formulasi strategi dengan implementasi strategi, terdapat perbedaan. Fried R. David 2005 membedakan antara formulasi strategi dan implementasi strategi sebagai berikut. Formulasi strategi. 1. Perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan. 2. Berfokus pada efektivitas. 3. Lebih merupakan proses intelektual. 4. Membutuhkan kalian intuitif dan analisis yang tajam. 5. Membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu. Implementasi strategi. 1. Implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang manajer semua aspek selama tindakan dijalankan. 2. Berfokus pada efisiensi. 3. Lebih merupakan proses operasional. 4. Membutuhkan khusus dan keahlian kepemimpinan. 5. Membutuhkan koordinasi di antara banyak individu. Problem dalam implementasi strategi. Seperti dikutip Hungry tahun 1995 terhadap hasil survei terhadap 93 perusahaan yang masuk daftar Fortune 500 merupakan bahwa setengah dari perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi 10 macam problem. Ketika mengimplementasikan sebuah strategi, perubahan berikut adalah ke-10 problem tersebut yang disusun berdasarkan tingkat frekuensi keadilan. 1. Implementasi berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perencanaan awal. 2. Munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. 3. Koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. 4. Perusahaan memberikan perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas, persaingan, dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. 5. Kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. 6. Pendidikan yang pelatihan SDM tingkat bawah kurang memadai. 7. Tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. 8. Kualitas kepemimpinan dan pengarahan para manajer departemen kurang memadai. 9. Tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. 10. Pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki perusahaan kurang memadai. Pihak yang mengimplementasikan strategi. Dibandingkan dengan pihak yang merumuskan strategi, biasanya pihak yang melakukan implementasi strategi jumlahnya lebih banyak. Pada perusahaan multi-industri yang pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi tersebut, para direktur fungsional atau pemasaran SDM, dan operasi dan keuangan, para direktur divisi atau SPBU, strategi bisnis unit, akan bekerja sama dengan para karyawan untuk mengimplementasikan seluruh rumusan yang dibuat dalam skala besar. Sedangkan para manajer pabrik, manajer proyek, dan kepala-kepala unit mengimplementasikan rumusan strategi tersebut secara rinci dan dalam skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, setiap manajer operasi harus mampu menguasai implementasi rencana strategi sampai tingkat dini pertama. Untuk mendukung hal itu, maka karyawan harus dilibatkan dalam berbagai proses implementasi, baik pada level korporat, bisnis maupun fungsional. Cara mengimplementasikan manajemen strategi. Untuk dapat mendukung implementasi strategi yang telah disusun, maka para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer lainnya dalam mengembangkan program, anggaran, dan prosedur yang diperlukan
Untuk hal tersebut, mereka harus mampu bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara berbagai divisi dan wilayah fungsional agar mampu untuk mempertahankan dan mendapatkan keunggulan kompetitif perusahaan atau organisasi. Berikut adalah beberapa langkah dalam implementasi strategi menurut Reza Harahap 2017, diantaranya 2. 1. Mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. Program dibuat bertujuan untuk membuat strategi dan dapat dilaksanakan dalam tindak action oriented. Setelah program tersusun, kemudian dilanjutkan dengan membuat anggaran. Merencanakan sebuah anggaran adalah proses pengecekan terakhir pihak manajemen terhadap kelayanan strategi yang dipilih dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan sebuah program. Hal tersebut menjadi sebuah penunjuk dalam strategi yang ideal. Proses menyusun dan mendesain anggaran program, baik divisional maupun perusahaan, akan mengarahkan pihak manajemen untuk mengembangkan prosedur standar operasi, standar operating procedures atau SOP. SOP berisi rincian sebagai aktivitas yang diperlukan untuk sebuah program perusahaan atau organisasi. 2. Mencapai sinergi. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah memperoleh sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada. Igor Ansop menyatakan bahwa terdapat 4 jenis sinergi yang seringkali mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi. A. Sinergi pemasaran. Sinergi pemasaran dapat tercipta melalui kerjasama antara seluruh distribusi, wiraniaga, dan dengan gedung penyimpanan. Misalnya, sinergi melalui periklanan dan promosi bersama dapat memberikan keuntungan yang berlipat ganda yang diperoleh dengan biaya yang relatif lebih kecil. B. Sinergi operasional. Sinergi operasional dapat diperoleh melalui kerjasama menggunakan tenaga kerja dan fasilitas dan kebutuhan operasional dengan jumlah yang besar. C. Sinergi investasi. Sinergi investasi dapat tercipta melalui penggunaan bersama fasilitas produksi dalam pabrik, pembelian persediaan bahan baku, menggunakan bersama peralatan dan mesin-mesin pengolahan. Dan D. Sinergi manajemen. Sinergi manajemen diperoleh melalui pelaksanaan manajemen yang kompeten untuk menambah unit bisnis baru atau produk baru sehingga dapat untuk meningkatkan kinerja. Sinergi tersebut tidak akan diperoleh begitu saja. Dalam mencapai sinergi tersebut perlu adanya usaha untuk membangun budaya organisasi yang mendukung serta program pengembangan peorganisasian dalam memadukan keseluruhan operasi perusahaan atau organisasi yang ada. Pengukuran prestasi kerja organisasi divisi dan fungsional. A. Organisasi divisional. Organisasi divisional merupakan jenis perusahaan yang biasanya digunakan untuk memproduksi lebih dari satu jenis produk. Organisasi divisional dapat didefinisikan sebagai struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk layanan dalam organisasi divisional. Terdapat pembagian pada setiap divisi yang memiliki hak wewenang dan tanggung jawab sendiri-sendiri, sehingga dengan demikian maka organisasi divisional lebih terarah dan konduktif dalam mengimplementasikan manajemen strategik yang sebelumnya telah terencana. B. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan jenis organisasi yang mencerminkan unit-unit
kerja berdasarkan fungsinya. Jenis organisasi fungsional biasanya digunakan pada perusahaan yang memproduksi satu jenis barang atau barang-barang yang diproduksinya relatif sama. Pada struktur ini terdapat 5 kelompok kerja utama, yaitu divisi pemasaran, divisi produksi, divisi personalia, serta divisi belanja umum. Pembagian kerja dan pada struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan yang memiliki keterampilan atau skill yang sama akan dikelompokkan dalam satu unit kerja, misalnya pabrik roti tawar dan roti manis, apotek, hotel, dan rumah sakit. Sehingga dengan model struktur organisasi yang fungsional sebagai organisasi akan mampu mengaplikasikan manajemen strategi yang sebelumnya telah direncanakan guna mencapai tujuan sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban dalam sebuah organisasi atau perusahaan. C. Kelebihan dan kekurangan organisasi divisional dan organisasi fungsional. Organisasi divisional kelebihannya, kesatuan komando terjamin sangat baik karena pemimpin berada pada satu tangan. Proses pengambilan keputusan pekerjaan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit. Rasa solidaritas antar karyawan umumnya sangat tinggi karena mudah saling mengenal. Kekurangannya, seluruh organisasi terlalu tergantung pada satu orang, sehingga apabila seorang tidak mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran. Adanya kecenderungan pemimpin dan akan bertindak secara otoriter. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Organisasi fungsional kelebihan, spesialisasi karyawan dapat digunakan maksimal mungkin. Solidaritas antar anggota umumnya tinggi. Koordinasi antar orang yang menjalankan satu fungsi mudah dilaksanakan. Kekurangannya, ada kecenderungan bagi karyawan untuk memspesialisasikan diri dalam satu bidang kegiatan tertentu. Orang yang bergerak dalam suatu fungsi atau bidang cenderung untuk menentukan fungsi sendiri, sehingga koordinasi yang bersifat menyeluruh sukar dijalankan atau sukar untuk digerakkan total sistem. Implementasi strategi SDM dan operasional. Pengertian. Beberapa pengertian tentang manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercipta berbagai tujuan individu organisasi. Bahwa manajemen sumber daya manusia adalah bagian penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses dari pendayagunaan manusia atau pegawai yang mencakup penerimaan, penggunaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia yang ada. Implementasi perencanaan SDM. Pemilihan teknik merupakan starting point dalam pelaksanaan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gaya manajerial, nilai, dan hubungan semacam keseluruhan. Beberapa teknik perencanaan sumber daya manusia dapat diimplementasikan dalam proses rekrutmen dan perencanaan karir. Rekrutmen, identifikasi kemungkinan ketidakcocokan ketika kerjasama dengan organisasi, maka terlebih dahulu dilakukan penyesuaian melalui rekrutmen.
Karena itu diperlukan pendekatan baru yang mempertimbangkan kombinasi kompetisi anggota melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan pengalaman yang dimiliki. B. Perencanaan karir. Hal ini membutuhkan pengertian proses-proses yang diintegrasi pada karakteristik individu dan referensi dengan implikasi pada budaya organisasi, nilai dan gaya, strategi organisasi, struktur organisasi, dan perubahan. Evaluasi perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia dapat digunakan sebagai indikator kesesuaian kinerja bagi sejumlah orang-orang yang ada dalam organisasi dengan keterampilan yang sesuai. Perencanaan sumber daya manusia juga berguna sebagai early warning organisasi terhadap implikasi strategi organisasi nantinya. Implementasi strategi dalam pengelolaan SDM. Implementasi strategi pengelolaan sumber daya manusia tidak terlepas dari manajemen strategi. Dalam sumber daya manusia, dalam hal ini merupakan proses manajemen puncak, menentukan tujuan umum, sasaran organisasi, dan bagaimana tujuan tersebut tercipta. Dalam pengertian lain adalah usaha atau aktivitas suatu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki secara umum, dimulai dari proses penerapan anggaran, pengelolaan pemerintahan, pemeliharaan anggota. Ini merupakan proses pengelolaan dan pendayagunaan SDM secara profesional agar seluruh anggota mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal di lingkungan organisasi, sehingga produktivitas kerja tercipta maksimal. Kesimpulan, implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci sukses dari manajemen strategi. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat seperti dua sisi mata uang. Adapun pihak yang mengimplementasikan strategi adalah pada perusahaan multi-industri yang besar. Pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi tersebut, para direktur fungsional, pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan, para direktur divisi atau SBU, Strategic Business Unit, akan bekerja sama dengan para karyawan untuk mengimplementasikan seluruh rumusan yang telah dibuat dalam skala besar. Sedangkan para manajer pabrik, manajer proyek, dan kepala-kepala unit akan mengimplementasikan rumusan strategi tersebut secara rinci dan dalam skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, setiap manajer operasi harus mampu mengawasi implementasi perencanaan strategi sampai pada tingkat lini pertama. Untuk mendukung hal itu, maka karyawan harus dilibatkan dalam berbagai proses implementasi, baik pada level korporat, unit bisnis, maupun fungsional. Implementasi strategi pengelolaan sumber daya manusia tidak terlepas dari manajemen strategi dalam sumber daya manusia. Dalam hal ini merupakan proses manajemen puncak, menentukan tujuan umum, serta organisasi dalam dan bagaimana tujuan tersebut tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.